Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardia, NPM 2022210005. Di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi tentang kardiovaskular. Yang pertama adalah aorta, letaknya di sini. Pembuluh darah balik kava atas, letaknya di sini. Katup pulmoner, letaknya di sini. Katup trikupit, letaknya di sini. Pembuluh darah balik kava bawah, letaknya di sini. Bilik kanan, letaknya di sini. Otot papiler, letaknya di sini. Arteri koroner, letaknya di sini. Bilik kiri, letaknya di sini. Katup aorta, letaknya di sini. Kutub mitral, letaknya di sini. Serambi kiri, letaknya di sini. Arteri pulmonalis, letaknya di sini. Dalam fisiologi, sistem kardiovaskular adalah sistem dari tubuh yang terdiri dari jantung, darah, dan pembuluh darah. Sistem kardiovaskular bertanggung jawab dalam mengangkut darah. Yang pertama adalah aorta, adalah arteri terbesar pada tubuh manusia. Letak aorta berada di bagian atas organ jantung. Berfungsi membawa darah yang mengandung zat oksigen dari bagian ventricle sampai ke seluruh tubuh manusia. Yang kedua adalah vena cava superior, adalah vena besar yang ada di dalam tubuh. Letaknya berada di bagian atas bagian jantung. Fungsi dari vena cava superior untuk membawa kembali aliran darah yang mengandung karbon dioksida yang asalnya dari seluruh tubuh di bagian atas jantung. Yang ketiga adalah arteri pulmonalis, yakni arteri yang tugasnya menyangkut darah yang berasal dari jantung menuju ke paru-paru. Fungsi dari pulmonaris ini adalah untuk mengganti karbon dioksida dengan uap air dalam darah yang menjadi oksigen. Keempat adalah katup tricuspidalis yang terdiri atas 3 daun. Nah, katup ini bisa terbuka bila sistol, berkontraksi, serta bisa menutup kembali. Katup ini berfungsi memisahkan atrium kanan dengan ventricular kiri guna membantu mengalirkan darah sedikit oksigen dari rongga atrium kanan menuju ventricular kanan. Yang kelima adalah vena pulmonalis, vena yang membawa aliran darah mengandung oksigen dari oksigen paru-paru menuju jantung di bagian atrium kiri. Yang keenam adalah kutub aorta, adalah kutub yang memisahkan antara ventricular kiri dan aorta. Fungsi dari katup aorta sendiri ialah untuk mencegah darah di dalam tubuh mengalir ke arah yang keliru. Yang ketujuh adalah atrium, ada 2, yaitu atrium kanan dan atrium kiri. Letak atrium ada di 2 ruangan atas pada 4 ruangan utama rongga jantung. Fungsi dari atrium kiri adalah menerima darah yang berasal dari organ paru-paru, mengandung oksigen, kemudian membawanya pada ventricular kiri. Atrium kanan berfungsi menerima darah yang berasal dari seluruh bagian tubuh yang mengandung karbon dioksida yang membawa ke ventricle bagian kanan. 8 adalah katup mitral, adalah katup yang memisahkan antara atrium kiri dan ventricle kiri. Berfungsi untuk mencegah agar darah yang sudah ada pada ventricle kiri kembali pada atrium kiri. Dan adalah ventricle, yakni terdapat 2 jenis ventricle, kiri dan kanan. Berfungsi menerima darah dari organ jantung. Ventricle kiri berfungsi menerima darah dari organ atrium lalu akan dibawa menuju ke seluruh tubuh. Ventricle kanan berfungsi menerima darah yang berasal dari atrium kanan, kemudian membawanya menuju ke paru-paru. Yang ke-10 adalah vena cava inferior, berfungsi membawa darah yang berasal dari tubuh bagian bawah menuju ke atrium bagian kanan jantung. Yang ke-11 adalah katup atrioventrikular, berfungsi membuat darah cuma bisa mengalir dari atrium menuju
pada ventricle. Yang ke-12 adalah dinding jantung, berfungsi membuat jantung berdetak serta mencegah agar jantung tidak bocor. Selanjutnya adalah pembuluh darah. Yang pertama adalah pembuluh darah arteri, adalah pembuluh darah berdinding tebal yang membawa darah berisi oksigen dari jantung ke seluruh jaringan tubuh. Yang kedua adalah pembuluh darah kapiler, adalah pembuluh darah yang sangat kecil dengan diameter antara 5-10 mikrometer yang memungkinkan terjadinya pertukaran air, oksigen, karbon dioksida, nutrien, serta limbah dengan sel di sekitarnya. Ketiga adalah pembuluh darah vena, adalah pembuluh darah kecil yang umumnya membawa darah terdeoksigenasi ke jantung dan jaringan. Yang keempat adalah pembuluh koroner, oksigen dan nutrisi untuk jantung sendiri. Untuk jantung sendiri dipasok melalui pembuluh darah koroner. Pembuluh koroner berfungsi menyediakan pasokan darah untuk otot jantung. Yang kelima adalah vena portal, adalah pengecualiannya kumpulan kapiler yang berada di sekitar usus di mana darah menyerap berbagai sari-sari makanan. Selanjutnya adalah darah. Darah adalah jaringan fungsional yang terdiri dari plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah adalah bagian darah yang berupa cairan. Yang pertama adalah sel darah merah, eritrosit. Sel darah merah bekerja mengangkut hemoglobin. Hemoglobin sendiri berperan sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida. Bentuk eritrosit ini pipih dan tidak berhenti yang dibentuk dalam sumsum merah, tulang pipa dan tulang pipa. Yang kedua adalah sel darah putih, leukosit. Fungsi sel darah putih adalah sebagai sistem pertahanan dan kekebalan tubuh. Leukosit di pada sumsum tulang dan juga kelenjar limfa. Yang ketiga adalah terombosit. Fungsi terombosit untuk membekukan darah ketika terjadi luka yang menyebabkan pendarahan. Terombosit dibentuk pada sumsum tulang belakang dan berbentuk bulat atau lonjong berinti. Baiklah, mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata dalam pengucapan, saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.